Video ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu sistem gerak pada manusia, yaitu sendi. Sendi merupakan perhubungan antar tulang sehingga tulang dapat digerakkan. Persendian atau artikulasi adalah hubungan antar tulang-tulang yang membentuk sistem gerak pada manusia. Gerakan antar tulang yang satu dengan tulang yang lainnya pada persendian diikat oleh jaringan yang disebut ligamen. Sendi pada tulang terbentuk pada kartilago yang membesar. Kemudian di bagian ujung kartilago akan diliputi jaringan ikat dan selaput sendi. Jaringan ikat berfungsi untuk menguatkan hubungan antar tulang, sedangkan sendi menghasilkan cairan sinovial yang berfungsi sebagai minyak pelumas sendi. Komponen penunjang sendi. Yang pertama, kapsula sendi. Kapsula sendi adalah lapisan serabut yang melapisi sendi. Di bagian dalamnya terdapat rongga. Kemudian ligamen. Ligamen adalah jaringan berbentuk pita yang tersusun dari serabut-serabut liat yang mengikat tulang satu dengan tulang yang lainnya pada sendi. Tulang rawan hialin atau kartilago hialin adalah jaringan tulang rawan yang menutupi kedua ujung tulang yang berguna untuk menjaga benturan. Kemudian cairan sinovial adalah cairan pelumas pada kapsula sendi. Berikutnya, macam-macam sendi. Berdasarkan mekanismenya, sistem geraknya sendi dibagi menjadi 3, yaitu sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Yang pertama, sendi mati. Jenis persendian yang tidak dapat digerakkan. Kemudian, jaringan ikat yang menjadi penghubung antar tulang akan mengeras dan berubah menjadi tulang. Sendi mati dibedakan menjadi 2 tipe, yaitu yang pertama, sulure dan suture. Adalah tipe sendi yang dihubungkan oleh jaringan ikat serabut padat, contohnya tulang tengkorak. Yang kedua, sinkondris. Adalah tipe sendi yang dihubungkan oleh kartilago hialin, contohnya hubungan diafisis dan epifisis pada tulang dewasa. Yang kedua, sendi kaku. Sendi kaku merupakan jenis persendian yang memungkinkan untuk dapat sedikit digerakkan, dihubungkan oleh kartilago. Sendi kaku dibedakan menjadi 2 tipe, yaitu simfisis atau tipe sendi yang dihubungkan oleh kartilago serabut yang pipih, contohnya pada tulang kemaluan dan sendi antar tulang belakang. Yang kedua, sindesmosis adalah tipe sendi yang dihubungkan oleh jaringan ikat serabut dan ligamen, contohnya sendi antar tulang kering dan tulang betis. Yang ketiga, sendi gerak. Sendi gerak merupakan jenis persendian yang memungkinkan untuk leluasa digerakkan. Ciri-ciri sendi gerak. Yang pertama, permukaan sendi dilapisi selaput jaringan ikat fibros yang tipis dan menyerabut. Kemudian, bagian dalam kapsul dibatasi oleh selaput sendi. Kapsul fibrosnya diperkuat dengan adanya ligamen. Kemudian, biasanya terdapat bantalan kartilago serabut di dalam kapsulnya. Sendi yang bersifat diartrosis dapat dengan mudah ditemukan pada bagian-bagian tubuh manusia. Adapun berdasarkan arah geraknya,
sendi gerak dibedakan menjadi 6 macam, yaitu sendi engsel, sendi putar, sendi pelana, sendi kondiloid, sendi peluru, dan sendi luncur. Yang pertama, sendi engsel. Sendi engsel adalah sendi diartrosis atau sendi gerak yang ujung-ujung tulangnya berporos satu atau membentuk engsel. Arah geraknya hanya satu, yaitu seperti gerakan engsel pintu. Contoh dari sendi engsel seperti sendi pada mata kaki, sendi siku, lutut, dan ruas jari. Ini merupakan gambar dari sendi engsel. Yang kedua, sendi putar. Sendi putar adalah sendi diartrosis yang salah satu ujung tulangnya dapat mengitari ujung tulang lainnya. Arah gerakannya memungkinkan untuk berotasi pada satu poros. Contoh sendi putar adalah sendi antara tulang atlas dan tulang tengkorak. Seperti ini gambar dari sendi putar. Yang ketiga, sendi pelana. Sendi pelana adalah sendi diartrosis yang ujung-ujung tulangnya berbaut dan berbentuk pelana. Macam sendi ini memiliki dua poros sehingga dapat bergerak bebas. Contoh dari sendi pelana adalah sendi antara tulang pergelangan tangan dengan tulang telapak tangan, yang merupakan sendi pelana dan dapat digerakkan secara bebas. Ini merupakan gambar dari sendi pelana. Yang keempat, sendi kondiloid. Sendi kondiloid adalah sendi diartrosis yang ujung-ujung tulangnya memungkinkan gerakan ke kanan dan ke kiri, ke depan dan ke belakang. Salah satu ujung tulang pada jenis persendian ini berbentuk oval dan masuk ke dalam ujung tulang lainnya. Contohnya, sendi antara tulang pergelangan tangan dan tulang pengumpil. Seperti ini gambar dari sendi kondiloid. Yang kelima, sendi peluru. Sendi peluru adalah sendi diartrosis yang ujung-ujung tulangnya berbentuk bongkol dan lekuk. Arah gerakannya bebas ke semua arah. Bisa dilakukan karena poros yang terbentuk berjumlah 3. Contohnya adalah sendi antara tulang lengan dan tulang gelang bahu. Ini gambar dari sendi peluru. Yang terakhir, sendi luncur. Sendi luncur adalah sendi diartrosis yang ujung-ujung tulangnya agak rata. Sendi luncur tidak mempunyai poros sehingga hanya dapat melakukan gerakan menggeser. Contohnya, sendi antara tulang pergelangan tangan, tulang selangka, dan tulang pergelangan kaki. Seperti ini gambar dari sendi luncur. Otot. Otot merupakan alat gerak pada vertebrat. Berperan sebagai penyimpan cadangan makanan serta bersama-sama rangka memberi bentuk luar tubuh. Kemampuan yang dimiliki otot sebagai alat gerak aktif adalah kontraktibilitas, ekstensibilitas, elastisitas. Yang pertama, otot terbagi menjadi 3,
yaitu yang pertama otot lurik. Ini merupakan gambar dari otot lurik. Otot lurik umumnya melekat pada rangka, maka sering disebut sebagai otot rangka. Otot rangka atau lurik bekerja di bawah kendali saraf sadar. Oleh karena itu, sering juga disebut sebagai otot sadar. Ciri-ciri otot lurik. Yang pertama, kontraksi menurut kehendak kita. Geraknya tidak teratur dan cepat lelah. Melekat pada rangka kulit dan otot melingkari anus. Bentuk seperti serabut atau benang yang panjang. Kemudian jumlah inti banyak. Secara mikroskopis ada garis gelap dan terang yang melindungi otot rangka atau otot lurik. Yang kedua, otot polos. Ini merupakan gambar dari otot polos. Otot polos, sel-selnya berbentuk gelembung dan hanya memiliki satu inti sel di tengah-tengahnya. Otot polos mempunyai ciri-ciri atau sifat kontraksinya tidak menurut kehendak kita, bergerak lambat dan tidak mudah lelah. Terdapat pada alat-alat dalam antara lain ginjal, anus, lambung. Terdapat pada otot penyusun jantung. Satu inti sel berada pada otot penyusun jantung. Inti sel di tengah. Kemudian yang ketiga, otot jantung. Ini merupakan gambar dari otot jantung. Otot jantung hanya dijumpai pada dinding jantung. Kerja otot jantung dikendalikan oleh saraf tak sadar atau saraf onotom. Otot jantung mempunyai ciri tersusun atas rabut otot yang warnanya lurik tapi bercabang. Kemudian bekerjanya tidak dipengaruhi kehendak kita. Gerakan lamban, tidak cepat lelah. Terdapat pada otot penyusun jantung. Inti sel di tengah. Ini merupakan perbedaan antara otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Terima kasih untuk video sistem gerak pada manusia. Sampai ketemu. Terima kasih.